saudara, Tuhan Yesus mau mengasihi kita dan Tuhan Yesus akan memberkati setiap kita. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara, marilah puji Tuhan, tinggikanlah nama Tuhan, datanglah melayani Tuhan, dan angkatlah tanganmu ke tempatnya yang kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi akan memberkati engkau. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan sampai pada saat hari ini kami berdiri di tempat ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, kami sehat, kami kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapak, kami memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau Allah Roh Kudus akan mengurapi kami. Engkau Allah akan memberkati setiap kami Tuhan. Kami anak-anak mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau mengarahkan hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati setiap kami dengan kasih, dengan sukacita, dan dengan damai yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami siap untuk kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur buat hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Allah yang maha besar. Kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang luar biasa. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar.
Yesus, bahwa roh kami akan tetap menyala-nyala dan kami mau melayani Tuhan. Tuhan yang adalah Raja yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Haleluya Yesus, penuhi setiap hati kami, penuhi hidup kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Kami mau rasakan indahnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu yang murah dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, amin Yesus. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, amin Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Glory bagi-Mu Bapa. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
belajar kami diam di hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu, Tuhan kami akan mendapatkan kekuatan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapatkan ketenangan. Di dalam hadirat-Mu ada damai dan sukacita Bapa yang Kau sediakan atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya. Amin Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan dan terus membangun iman kita dan bertumbuh di dalam Dia. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami ingin membangun kehidupan rohani kami Bapa, dan kami membutuhkan setiap hari belajar dari firman-Mu, hati yang seperti seorang murid yang mau belajar dan bertumbuh di dalam pertolongan Roh Kudus. Berkati firman-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang kekasih, di tengah dunia saat ini yang penuh dengan perubahan yang begitu cepat, orang cenderung mau atau dipaksa untuk belajar dan terus belajar. Dan hati-hati di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ada satu masalah yang harus kita perhatikan tentang bagaimana posisi iman kita. Apakah iman kita sedang menjauh dari Tuhan? Karena kita terlalu fokus kepada hal-hal yang kita kejar saat ini. Hati-hati saudara-saudara yang kekasih, ada dua alasan inti mengapa orang meninggalkan Tuhan. Alasan yang pertama adalah rasa takut. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 firman Tuhan berkata, di dalam kasih, di dalam Allah, karena Allah adalah kasih, di dalam Allah tidak ada ketakutan. Siapapun yang tinggal di dalam Allah tidak akan mengalami ketakutan. Kasih yang sempurna, karena Allah yang sempurna itu melenyapkan ketakutan kita. Saudara-saudara, begitu banyak orang mengalami ketakutan, takut mati, takut kena COVID, takut menderita, takut sengsara, takut ditinggalkan, takut orang, takut miskin, dan begitu banyak orang mengalami ketakutan luar biasa. Takut tidak diterima, takut ditolak. Dan saudara-saudara yang kekasih, orang bisa meninggalkan Tuhan karena memikirkan tentang ketakutan dan mengambil keputusan yang salah sebab didorong oleh ketakutan. Hati-hati saudara-saudara. Dan alasan yang kedua, alasan inti mengapa orang meninggalkan Tuhan adalah karena mamon. Matius 6 ayat 24. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudara-saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikisahkan tentang Demas yang mencintai dunia dan meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan karena dia sudah mencintai dunia. Begitu banyak kisah-kisah di mana orang-orang yang telah menemukan berkat Tuhan dan menerima semua pemeliharaan Allah dengan kecukupan luar biasa, seperti kisah tentang Rehabeam. Di Tawarik 12 ayat 1, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Saudara-saudara yang kekasih, mamon, Tuhan sendiri mengatakan, hati-hati engkau tidak bisa bertuhan kepada Tuhan dan kepada mamon. Sebuah pilihan. Begitu kita memilih untuk mencintai dunia, secara otomatis kita mulai menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang saat ini berada di dalam kondisi berpikir, apakah saya sedang menjauh dari Tuhan? Ada beda cara dari roh jahat dan Roh Kudus ketika membawa kehidupan kita untuk berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan. Kerja Roh Kudus punya ciri.
Ciri yang pertama adalah datangnya sangat halus. Oleh sebab itu hati-hati jika kita bilang gini, saya hanya mengalir, saya ngikutin arus. Bagaimana saya akan lihat situasinya bersama dengan situasi itu saya akan mengalir. Hati-hati saudara-saudara. Jelas orang-orang yang mengikuti arus yang mengalir tidak ada perlawanan. Jika dia mengikuti arus dunia ini untuk semakin jauh dari Tuhan, dia ikuti saja. Oleh sebab itu saudara-saudara, hidup mengalir mengikuti arus kita tidak bisa ikuti. Lihat arus itu sedang membawa kepada siapa? Dunia atau Tuhan. Lawan arus itu. Datangnya sangat halus. Kalau kita mengikuti arus, kita tidak akan pernah terasa seperti satu aliran sungai sangat halus. Membawa kita entah kemana, tiba-tiba kita sudah tiba di tempat yang berbeda. Hati-hati, datangnya sangat halus. Yang kedua, ketika roh jahat membawa kita untuk menjauh dari Tuhan, maka dia harus menyediakan kenikmatan. Dan kenikmatan itu kenikmatannya semakin bertambah. Kenikmatannya semakin meningkat dan itu nilainya semu. Saudara-saudara, orang yang bermain-main dengan dosa pertama hanya menganggap sepele, tetapi akhirnya dia terikat. Hati-hati dengan dosa seksual. Hati-hati dengan dosa terikat dengan uang. Hati-hati dengan judi. Hati-hati dengan angka togel yang cuman angka-angka yang dianggap sepele, tetapi lama-lama kita terikat. Hati-hati dengan apa yang kita pandang dengan mata kita. Dijejet kita, hati-hati, jaga kekudusan. Karena kenikmatan itu akan membawa terus semakin tinggi. Kita tidak bisa meremnya. Saudara-saudara yang kekasih, itu ciri dari kejahatan. Tetapi Roh Kudus dia bekerja. Dia menghantam hati kita. Menginsyafkan bahwa kita salah. Menginsyafkan bahwa kita berdosa. Roh Kudus mengingatkan ada penghakiman. Ada tabur tuai. Ada sebab akibat. Ada pengadilan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak pernah enak ketika Roh Kudus menegur kita. Tidak pernah nyaman. Tidak pernah hati kita tentram ketika kita diingatkan. Kecuali kita mengambil keputusan untuk segera bertobat. Roh Kudus akan membuat hati kita menjadi gelisah. Ketika kita memikirkan hal-hal yang kita telah buat salah. Akibatnya sampai kita harus mengambil keputusan untuk bertobat. Itu cara Roh Kudus. Memang tidak mengenakan secara daging, tetapi dia membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Firman Allah di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Siapapun yang menjauh dari Tuhan, maka perlahan-lahan dia akan kehilangan jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang yang mulai menjauh dari Tuhan mulai kehilangan jalan. Dia mulai sesat, mengambil keputusan yang sesat, mengambil hal-hal yang sesat, perilaku yang sesat, pemikiran yang sesat, perasaan yang disesatkan. Karena dia tidak berada dalam jalan yang benar. Dia kehilangan kebenaran. Tuntunan kebenaran tidak lagi menjadi prioritas. Dan saudara-saudara, orang-orang yang jauh dari Tuhan akan mulai kehilangan kehidupan. Hubungannya dengan orang-orang terdekat. Hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan rekan-rekan. Hubungan dengan pelayanan. Mulai perlahan-lahan mengalami kematian. Saudara, jangan jauh dari Tuhan. Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Orang-orang yang menjauh dari Tuhan, lama-lama kita akan mengalami kelaparan di dalam hidup kita. Kita akan mencoba mencari sesuatu, terus mencari untuk memuaskan jiwa kita, dan tidak akan pernah dapat. Dunia tidak akan pernah dapat
memuaskan jiwa kita. Akulah roti hidup, kata Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita menikmati kepuasan dalam keadaan situasi apapun. Saudara-saudara yang kekasih, di firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus berkata pula di dalam Yohanes 8 ayat 12. Kepada orang banyak dia berkata, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jangan menjauh dari Tuhan. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, maka kita mulai menjauh dari sumber terang itu. Dan begitu kita menjauh dari sumber terang itu, makin lama kehidupan kita akan masuk kepada kegelapan. Saudara-saudara yang kekasih, begitu kita gelap berada di dalam kegelapan, kegelapanlah yang mengambil keputusan terhadap hidup kita. Hati-hati, Yesuslah terang. Jangan pernah tinggalkan terang jika kita memilih berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Jangan pernah meninggalkan Dia, saudara-saudara. Karena ketika kita meninggalkan Dia, maka kegelapan akan menerkam kita. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jangan menjauh dari Tuhan. Karena orang yang menjauh daripada Tuhan, maka dia akan terus mencari tempat, mencari area, mencari situasi di mana dia menemukan berkat dalam tuntunannya. Tapi tidak akan pernah ada pintu yang dapat membawa kita ke tempat pemeliharaan Tuhan selain melalui Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada pintu orang. Jangan mengharapkan kepada seseorang. Jangan mengharapkan kepada ini dan itu. Karena hanya satu pintu yang membuat kita menemukan kepuasan, pemeliharaan, menemukan Tuhan. Hanya melalui Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, jangan menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara-saudara, ketika kita menjauh dari Tuhan, jangan pernah harap kita dapat mengenal Dia. Kita mulai kehilangan Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita yang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Dialah gembala yang baik. Dia yang menuntun kita ke air yang tenang. Dia yang menuntun kita ke padang-padang rumput. Dia yang akan membawa kita dalam perlindungan sekalipun melewati lembah kekelaman. Dia yang akan menjaga, memuaskan, menyembuhkan, dan mengurapi kita. Dia juga yang akan terus membawa kita kepada kemurahannya. Begitu kita menjauh dari Dia, maka saudara-saudara, hidup kita tak tergembalakan. Hidup kita tidak ada yang kendalikan. Hidup kita seperti domba liar. Jangan menjauh dari Tuhan, karena Dialah satu-satunya gembala yang baik. Tidak ada yang lain yang dapat menjamin kehidupan kita sampai kepenuhan di dalam kekekalan. Saudara-saudara yang kekasih, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jangan menjauh dari Tuhan. Karena orang-orang yang menjauh daripada Tuhan, jika kita menjauh dari Tuhan, maka kita tidak akan menikmati kebangkitan dalam tubuh kemuliaan. Satu janji kekekalan yang luar biasa, yang pasti tentang kehidupan kekal. Hanya di dalam Kristus. Aku kebangkitan dan aku juga hidup. Hidup kita akan mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Begitu banyak orang hidup tetapi mati. Jiwanya mati. Oleh sebab itu tidak heran jika banyak orang mengambil keputusan untuk bunuh diri, hidup, tetapi dia tidak menemukan kehidupan. Yesus berkata, engkau mau hidup, akulah kehidupan itu.
Dia masuk dalam hidup kita, memberikan kehidupan, bahkan sampai kepada kekekalan. Menjauh dari Tuhan, maka kita hanya masuk kepada jalan yang disebut sebagai jalan kematian. Saudara-saudara yang kekasih, firman Allah di dalam ayatnya, di dalam firman-Nya, Tuhan berkata bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dialah orang-orang yang akan melakukan banyak hal. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan menjauh dari Tuhan. Karena begitu kita menjauh dari Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Begitu kita menjauh dari Tuhan, kita tidak menghasilkan apa-apa. Dan saudara-saudara yang kekasih, firman Allah mengatakan bahwa ketika kita tinggal di dalam Dia dan Roh itu memimpin kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mengeluarkan karakter-karakter ilahi, buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam Tuhan, maka di dalamnya mengalir buah-buah yang dapat dilihat. Buah Roh karena hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita di luar Tuhan, maka hidup kita tak terkendali. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini biarlah kita merenungkan, apakah saya sedang jauh dari Tuhan? Apakah saya sedang menjauh dari Dia? Apakah saya dikuasai oleh ketakutan sehingga saya mengambil keputusan yang salah? Apakah saya sedang dikuasai oleh pengejaran akan mamon, harta benda, sehingga saya kehilangan pengejaran tentang Tuhan? Saudara-saudara, Dialah sumber kehidupan kita. Yesuslah sumber. Dan ketika kita jauh dari Dia, kita kehilangan sumber itu. Sumber yang membuat hidup kita bermakna. Sumber yang membuat hidup kita menjadi hidup benar-benar sampai kepada kekekalan. Kristuslah satu-satunya sumber kehidupan kita. Jangan menjauh dari Tuhan. Segeralah datang kembali kepadanya. Tuhan mengasihi kita. Roh Kudus akan menguatkan kita. Ketika pencarian kita akan Tuhan, Dia akan memberi dirinya dijumpai oleh kita. Jangan menjauh dari Tuhan. Mari kita bersama-sama terus mencari Dia. Dialah sumber kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Mengakui bahwa tidak ada seorang pun di antara kami dapat teguh berdiri di dalam dunia ini di luar Engkau. Bapa, oleh Roh Kudus, koreksilah hati kami. Apakah hati kami mulai terpaut, mulai terikat, mulai dikuasai oleh ketakutan? Ataukah hati kami mulai dikuasai oleh pencarian dan pengejaran akan harta dunia dan mamon? Ampunilah kami Bapa. Bawalah kami kembali kepadamu Roh Kudus. Tolonglah kami, karena kami disadarkan bahwa ketika kami mulai menjauh darimu, ketika kami mulai meninggalkan Engkau, maka kehidupan kami mulai kehilangan maknanya. Kami jauh dari sumber hidup kami. Tuhan, kami tidak mau kehilangan Engkau. Roh Kudus, tolong kami
Kobarkanlah kembali roh-Mu di dalam kami ya Bapa. Karena kami lemah dan kami membutuhkan kekuatan. Kobarkanlah semangat untuk mencari Engkau ya Tuhan. Karena kami mudah sekali tergoda. Jagailah kami Bapa, supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Pegang tangan kami agar kami tidak fokus kepada dunia yang bergolak ini, tetapi fokus kepada kekekalan. Kami mengerjakan apa yang harus kami kerjakan di dalam dunia ini, tetapi kami mendapatkan sumber dari kedekatan dengan Tuhan. Maka Engkau akan membuat kami menjadi orang-orang yang hidup benar-benar hidup karena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak mau sia-siakan hidup ini yang hanya sebentar waktunya. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam Engkau. Kami mau hidup kami benar-benar hidup karena kematian akan datang dan kami harus mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah kekuatan kami. Engkau sumber kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menolong kita untuk tidak menjauh dari Tuhan. Teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan kita dan menerima berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang di dalam sorga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinannya dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah online ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekaliannya.